Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dili Wita Utami, NIM 2111210133, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2F. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Heti Ospita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai belajar menurut pandangan teori konstruktivistik. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik. Konstruktivistik itu berasal dari kata konstruksi yang berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Perlu kita ketahui bahwa pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun kaidah-kaidah yang siap untuk diambil dan diingat manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Jadi, konstruktivisme itu dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Baik, selanjutnya itu mengenai tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Itu ada dua tokoh, yang pertama itu ada Jean Piaget dan yang kedua ada teori Vygotsky. Tokoh yang pertama, Jean Piaget. Teori belajar konstruktivistik yang dikembangkan oleh Jean Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau disebut dengan personal constructivism. Teorinya ini berisi tentang konsep-konsep utama di bidang psikologi, perkembangan dan berkenaan dengan pertumbuhan inteligensi. Yang untuk Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih akurat mempresentasikan dunia dan mengerjakan operasi-operasi logis dari representasi-representasi konsep realitis dunia. Dan yang kedua itu teori Vygotsky. Teori belajar Vygotsky ini menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan sikap, pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi tersebut. Adapun ciri-ciri teori belajar konstruktivistik, yang pertama itu adalah mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat peserta didik. 2. Pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal peserta didik. 3. Memunculkan masalah yang relevan dengan peserta didik. Yang keempat, menyusun pembelajaran yang menantang peserta didik. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Dan yang keenam itu adalah peserta didik lebih efektif dan aktif dalam proses belajar karena fokus belajar mereka hanya pada proses pengintegrasian pengetahuan baru yang diperoleh dengan pengalaman ataupun pengetahuan lama yang mereka miliki. Yang ketujuh, setiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan. Peserta didik didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan menginvestasikan secara terintegrasi. Yang kedelapan, proses belajar harus mendorong adanya kerjasama, tapi bukan untuk bersaing. Melalui kerjasama memungkinkan siswa untuk mengingat pelajaran lebih lama.
9. Kontrol kecepatan dan fokus pembelajaran ada pada peserta didik. 10. Pendekatan konstruktivisme memberikan pengalaman belajar yang tidak terlepas dengan apa yang dialami langsung oleh peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar ada beberapa macam. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dengan keaktifan siswa itu sendiri untuk menalarnya. 3. Siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. 7. Mencari dan menilai pendapat siswa. 8. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivistik. 1. Kelebihan teori belajar konstruktivistik dalam aspek berpikir, yaitu pada proses pembinaan pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide, dan membuat keputusan. Dalam aspek kepemahaman, yaitu seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikan dalam semua situasi dan kondisi. Dalam aspek mengingat, murid terlibat secara langsung dan aktif. Mereka akan mengingat lebih lama konsep-konsep tersebut. Dan melalui aspek ini, murid akan meningkatkan kepemahaman mereka. Dalam aspek kemahiran sosial, yaitu kemahiran sosial diperoleh apabila seseorang murid berinteraksi dengan teman, kelompok kerja, maupun dengan sekitarnya. 2. Kekurangan teori belajar konstruktivistik. Siswa berkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tersebut tidak cocok dengan hasil konstruksi yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Situasi dan kondisi setiap sekolah pasti berbeda-beda, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Walaupun guru hanya sebagai pemotivasi dan memediasi jalannya proses belajar, tetapi guru yang memiliki kompetisi di bidang itu harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang sama sesungguhnya mengapresiasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung, sehingga siswa berbeda persepsinya satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, proses belajar menurut teori konstruktivistik. Proses belajar konstruktivistik adalah pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan hasil pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas. Yang pertama ada peran siswa ataupun si pelajar. Siswa harus aktif dalam melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Guru harusnya dapat memberikan peluang optimal saat berlangsungnya proses belajar mengajar tersebut. Yang kedua, peran guru. Guru membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut memahami jalan pikiran siswa dalam belajar.
guru tidak dapat mengklaim bahwa salah satunya cara yang tepat adalah sama dan sesuai dengan kemauannya. Yang ketiga, sarana belajar. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan siswa dalam mengkonstruksikan pengetahuan sendiri. Dan yang keempat, evaluasi belajar. Lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Implementasi teori belajar konstruktivistik. Implementasi berbagai metode mengajar kepada peserta didik. Konstruktivistik mempertimbangkan keterlibatan siswa dalam memaknai pengalaman sebagai inti dari pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog ataupun diskusi dengan guru dan siswa lainnya. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi yang interaktif. Selanjutnya, hakikat teori belajar konstruktivistik. Dalam menerapkan teori konstruktivisme dalam belajar dapat digunakan model pembelajaran yang melibatkan beberapa tahap, yaitu pengenalan, pembelajaran kompetensi, pemulihan, pendalaman, dan juga pengayaan. Kesimpulannya adalah teori konstruktivistik merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia, membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori pembelajaran konstruktivisme ini adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar itu diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik ini hanya diatasi melalui pengetahuan yang dibangun sendiri oleh peserta didik, melalui pengalamannya dari hasil integrasi dengan lingkungannya. Pembelajaran yang mengacu pada teori ini lebih memfokuskan peserta didik pada kesuksesan peserta didik dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Baiklah, itulah tadi sedikit penyampaian materi mengenai belajar menurut pandangan teori konstruktivistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.